أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد قائد المؤمنين في الدنيا والآخرة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله والله سبحانه وتعالى يحب المتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أيها الحاضرون أيها الشباب أيها المسلمون جماعة صلاة Jumat a'azzakumullah. Ada kisah yang sangat menarik. Kisah ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini bukan dongeng, tapi merupakan kisah nyata. Kisah yang insya Allah penuh dengan pelajaran. Kisah ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya yang sangat terkenal Riyadhus Shalihin. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi menyebutkan ada beberapa bayi yang bisa berbicara. Selain daripada Nabi Isa, ada lagi Nabi yang bisa bicara. Ada lagi bayi yang bisa bicara, yaitu bayi di zamannya Juraij. Juraij ini seorang lelaki ahli ibadah, selalu berada di tempat ibadah. Di masjidnya dia bangun suatu tempat kecil digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara terus-menerus melakukan salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Bani Israel yang pada saat itu banyak berbicara tentang kehebatan lelaki ini, pemuda ini yang banyak beribadah ini. Suatu saat ibunya datang memanggil, ya Juraij. Juraij dalam kondisi salat. Juraij mikir di dalam salat itu, ummi au salati, ibuku atau salatku. Aku batalkan salat demi ibuku atau aku tetap salat? Juraij pun melanjutkan salat hingga ibunya balik kembali pulang. Besoknya datang lagi sang ibu ini dan memanggil Juraij yang sedang dalam kondisi salat. Ya Juraij. Juraij mikir lagi di dalam salat, salati au ummi, salatku atau ibuku. Tapi dia kemudian milih untuk tetap melanjutkan salat. Ibunya balik lagi pulang.
Hingga kemudian yang ketiga, ibunya datang lagi dan memanggil Juraij. Sedang Juraij dalam kondisi salat. Ya Juraij, ibni, wahai Juraij, anak. Juraij di dalam salat itu mikir kembali, ummi aw salati, ibuku atau salatku. Juraij memutuskan tetap melanjutkan salat. Hingga kemudian ibunya pulang. Tapi sebelum pulang, sang ibu terucap, ya Allah, jangan matikan Juraij ini sebelum dia nanti melihat perempuan-perempuan pelacur. Lalu sang ibu pulang. Ayuhal muslimun, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Iya, Juraij beribadah di masjid itu. Dia punya seorang ibu. Dan tadi sudah disebutkan, banyak Bani Israel atau masyarakat pada saat itu yang membicarakan tentang kesolehan anak ini, pemuda ini. Di saat banyak orang berbicara tentang itu, muncul seorang perempuan yang buruk. Dia mengatakan, kalau kamu mau, aku akan goda dia. Dan betul, masyarakat yang buruk ketika itu menyuruh, ya goda dia. Dan begitulah, orang yang baik selalu menjadi ancaman orang-orang yang buruk. Maka perempuan ini menggoda Juraij, tapi Juraij sama sekali tidak meliriknya, tidak melihatnya. Juraij tetap khusyuk berzikir dan melakukan salat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya perempuan ini menggoda seorang penggembala yang biasa mampir turut berteduh di tempat ibadahnya Juraij itu. Penggembala digoda oleh perempuan yang buruk ini. Iya, dia kemudian melakukan perzinaan. Hingga akhirnya sang perempuan ini hamil, lalu melahirkan. Dan ketika anak itu lahir, maka perempuan ini datang kepada orang-orang tadi yang menyuruh untuk menggoda Juraij. Ini dia, saya sudah berhasil menggoda Juraij. Ini anaknya. Maka dilaporkan kepada raja, dan kemudian raja memerintahkan bongkar, robohkan tempat ibadahnya Juraij itu, dan borgol dia, ikat dia, bawa kemari. Maka dirobohkan oleh masyarakat tempat ibadah Juraij itu rata dengan tanah. Sementara Juraij tangan diikat dan juga tubuhnya dirantai, dibawa ke hadapan raja. Juraij bertanya, ada apa sebenarnya? Maka kemudian raja menunjukkan, kamu telah berzina dengan perempuan itu. Siapa dia? Iya, dia telah mengaku telah berzina dengan, hingga kemudian dia punya anak. Maka kemudian Juraij minta, mana anaknya? Maka dibawalah anaknya itu di hadapan Juraij. Lalu kemudian Juraij minta, mohon izinkan saya sholat terlebih dahulu. Juraij melakukan sholat 2 rakaat. Lalu kemudian setelah sholat, Juraij tanya, menepuk atau mengusap bayi itu. Sang bayi ditanya, wahai sang bayi fulan, kamu sebenarnya anaknya siapa? Bayi itu tiba-tiba bisa bicara, fulan ar-ra'i, bapakku adalah dia, sang penggembala itu. Maka justru kemudian sang penggembala itu yang ditangkap, dan kemudian Juraij dibebaskan. Sebelum Juraij dibebaskan, sang raja mengatakan, wahai Juraij, tempat ibadahmu sudah roboh rata dengan tanah. Kamu minta dibangun pakai emas? Kata Juraij, tidak usah. Pakai perak
Tidak. Jadi kamu minta dibangun bagaimana? Sang Juret mengatakan, bangun saja kembali tempat ibadahku itu dari tanah seperti semula. Dan di tengah perjalanan betul memang Juret melihat perempuan-perempuan pelacur yang berada di pinggir jalan yang seakan-akan menyorakinya. Padahal dia aman dari perbuatan perzinaan itu. Tapi Juret menghadapi fitnah, ujian yang sangat besar. Ayyuhal muslimun, jamaah salat Jumat rahimakumullah, silakan diperhatikan. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pelajaran. Pertama, besarnya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, khususnya adalah sang ibu. Sebagai anak jangan sekali-kali durhaka kepada orang tua. Berat. Ini bukan durhaka, sekedar tidak memenuhi panggilannya saja. Itu bisa menghadapi, sang anak itu bisa menghadapi ujian yang sangat berat. Apalagi kalau sampai menyakitinya, sampai betul-betul durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan jangan kalian menyembah kecuali kepadanya saja, dan hendaknya kalian itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi berbuat baik, birrul walidain, itu adalah kewajiban yang sangat besar, ibadah yang sangat besar. Allah sebutkan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang kedua setelah itu adalah wabil walidaini ihsana. Hendaknya kepada kedua orang tua itu berbakti, khususnya kepada ibu. Nabi menyebutkan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa yang paling aku harus berbakti kepadanya? Nabi bersabda, abuka, bapakmu. Nabi ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu, abuka. Lalu yang keempat, siapa lagi ya Rasulullah? Ya, maaf. Nabi tanya, siapa yang paling kamu harus berbakti? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Nabi ditanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Nabi ditanya lagi, siapa ya Rasulullah? Ummuka, 3 kali. Hingga kemudian yang keempat Nabi tanya, siapa ya Rasulullah? Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Apa artinya? Luar biasa. Kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, khususnya anak laki-laki, kepada sang ibu. Siapa yang ingin sukses, silakan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu. Tidak ada anak yang sukses kecuali berbakti kepada kedua orang tuanya, teristimewa ibunya. Yang kedua, ayuhas syabab, wahai para pemuda, jangan sekali-kali tidak memenuhi panggilan ibu atau ayah, ayah atau ibu. Sesibuk apapun kalian, penuhi panggilan ibu. Lihat, Juret bukan sedang main HP. Juret bukan sedang tidur-tiduran. Juret sedang sholat, tapi tidak memenuhi panggilan sang ibu, itu bisa bahaya. Apalagi andaikan pemuda itu sedang main HP, sedang tidur, tapi ibunya memanggilnya, lalu tidak memenuhinya. Kira-kira berapa besar dosanya? Ini sedang sholat. Juret itu sedang sholat dan tidak memenuhi panggilan ibunya, itu salah. Apalagi kalau sedang megang HP, atau sedang tidur-tiduran, atau sedang apalah yang lainnya. Maka penting sekali segera
penuhi panggilan ayah. Segera penuhi panggilan ibu. Karena sungguh tidak memenuhi panggilan ayah, tidak memenuhi panggilan ibu, itu bisa menemui kondisi yang sangat membahayakan. Yang ketiga, ayo syabab, perhatikan pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Iya, Juret itu ahli ibadah, tapi sayang sedikit kekurangannya, kurang ilmu. Rupanya enggak banyak belajar. Andaikan dia itu betul-betul sangat berilmu, maka dia tahu ketika ada panggilan ibu, mana yang harus dipenuhi, salat atau ibu. Kalau toh itu salat sunnah, andaikan itu salat sunnah, maka panggilan ibu lebih kuat untuk dipenuhi. Salat bisa dibatalkan kalau itu salat sunnah untuk memenuhi panggilan orang tua. Atau bisa juga salat itu dipercepat, lalu kemudian selesai dan dikejar ibunya. Tidak terus salat sampai 3 hari tidak datang memenuhi panggilan sang ibu. Andaikan dia punya ilmu. Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jadi imam, ngimamin salat, lalu terdengar di belakang ada bayi nangis. Nabi salat fardu, maka Nabi percepat salatnya demi anak bayi. Apalagi andaikan ibu yang memanggil. Ketika ibu memanggil, maka salat bisa dipercepat dan segera memenuhi panggilan ibu itu. Andaikan itu salat sunnah, maka salat sunnah bisa dibatalkan kalau ibu sedang memanggil. Apalagi kelihatan panggilan sangat penting, tidak bisa ditunda, atau kalau ditunda maka segera. Dan itulah pentingnya ilmu. Orang yang berilmu bisa nimbang mana yang fardu, mana yang wajib, mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang sunnah dan mana yang sunnah muakkadah. Bisa ditimbang. Ketika ada 2 hal yang sama-sama wajib harus dipenuhi dalam satu waktu, maka lihat mana yang lebih wajib. Kalau ada yang wajib dan ada yang sunnah harus dilakukan pada satu waktu, maka silakan lakukan yang wajib, dan untuk sementara yang sunnah bisa diabaikan. Itu kalau orang punya ilmu. Karena itu penting sekali kalian menuntut ilmu, sehingga tahu ini fardu, ini wajib, ini sunnah muakkadah, ini sunnah biasa, ini ada makruh, ini ada mubah. Sehingga kalian punya pilihan. Termasuk di hari Jumat yang seperti ini. Lihat, kalian masuk, ada yang masuk pas adzan, sementara khutbah sudah dilakukan, maka hendaknya kalian tadi pas adzan tidak perlu mendengar adzan, langsung salat. Karena apa? Karena mendengarkan khutbah itu lebih penting daripada mendengarkan adzan. Iya, mendengarkan adzan itu penting, tapi mendengarkan khutbah itu lebih penting. Dan kalau bisa, dan itulah yang afdal, maka sudah datang sebelum adzan. Dan saat adzan mendengarkan adzan, lalu kemudian saat khutbah mendengarkan khutbah. Ketika ada pilihan khutbah atau adzan, mendengarkan adzan, maka hendaknya mendengarkan khutbah lebih diutamakan. Apa artinya? Saat adzan yang terlambat tidak apa-apa, segera sholat. Supaya apa? Supaya segera bisa mendengarkan khutbah. Karena apa? Mendengarkan khutbah itu wajib, nyaris seperti sholat. Sedang mendengarkan adzan dan menjawab adzan, rata-rata para ulama menyebutkan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Itulah pentingnya ilmu. Maka bagus orang yang ahli ibadah itu, tapi harus diimbangi dengan ilmu. Ilmu tanpa ibadah juga tidak ada guna, tapi ibadah tanpa ilmu juga sama, bisa kemudian menjadi tidak berguna juga. Ayo syabab, yang keempat, pelajaran yang sangat penting. Pelajaran yang sangat penting, itulah dahsyatnya ucapan ibu.
Doa ibu luar biasa. Ucapan ibu itu makbul. Karena itu wahai pemuda, kalau kalian masih punya ibu, punya ayah, minta doanya. Senangkan, bahagiakan ayah dan ibu, jangan disia-siakan. Mumpung ayah dan ibu masih ada, maka minta doanya. Karena luar biasa doanya itu. Sang ibu mengatakan kalian sukses, maka insya Allah sukses. Tapi kalau sang ibu mengatakan kamu celaka, maka bisa celaka. Maka jangan pernah membuat sang ibu marah sehingga terucap ucapan yang buruk. Dan juga kita sampaikan kepada para ibu, sungguh ucapan ibu itu luar biasa. Wahai para ibu, doakanlah putra putrimu, doakan anak-anakmu, ucapkanlah yang baik untuk anak-anakmu. Insya Allah akan menjadi kenyataan dan sang ibu nanti akan bahagia. Tahan sang ibu mengucapkan sesuatu yang tidak baik, karena akan terjadi dan bisa terjadi. Dan tentu tidak ada ibu atau orang tua itu yang menginginkan anaknya susah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa tub 'alaihi innahu tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhibbul muttaqin. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, mau nasihat-menasihati dalam kebenaran, dan mau nasihat-menasihati untuk selalu menetapi kesabaran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina ولمشايخنا ولأساتذتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر.